kembalikan bangsa kita ini kepada budaya leluhur kita, bukan ke agama leluhur. Beda itu ya. Imanmu kepada Tuhan Yesus jangan goyah, tapi budaya leluhurmu yang baik jangan kau tinggalkan dengan alasan agama. Itu yang Tuhan Yesus cela kepada para ahli Taurat. Menukani firman Tuhan, kau pandai untuk memelihara ajaran nenek moyang. Itu yang salah. Tuhan mengizinkan aku tetap berjalan di hadapan Tuhan, tetap menjadi berkat bagi orang lain, tetap berguna bagi orang lain, tidak sekedar hidup. Jadi yang kita syukuri Bapak Ibu Saudara kekasihi Tuhan, bukan sekedar hidup dipelihara oleh Tuhan, tapi hidupmu yang berkualitas, yang punya pesan yang hidup bagi orang lain. Kita sebagai warga Kristen di Indonesia ini, kita harus menjadi berkat ya, bukan hanya bagi Kristen saja, bagi semua manusia apapun agama. Saudara-saudara kita, terlebih Nahdlatul Ulama dan kaum nasionalis lainnya, mereka sudah berjuang, berupaya, dan kita tidak boleh tinggal diam bahwa ternyata terungkap ada gejala-gejala penjajahan dengan berkedok agama. Itu yang terungkap akhir-akhir ini, sehingga NU begitu getol mereka menyuarakan supaya kita mencintai budaya Nusantara. Itu sebabnya hari ini kembali saya nggak pakai jubah. Gampang saudara, lebih enak pakai jubah. Tapi saya sedang berusaha supaya jangan ada kesan bahwa kita sedang membawa budaya Eropa yang membawa Kristen itu ke Indonesia. Benar, Kristen datang dari Eropa, tapi kita tidak harus ikut budaya Eropa kan? Kita tetap dengan jati diri kita, tetap meradat Batak. Saya teringat dengan yang heboh, pendeta nggak mau mengagendai jemaatnya ya, gara-gara okultisme katanya. Nah, jadi pendeta yang mengganti itu nggak anti okultisme, akhirnya jadi gereja lain kan. Hati-hati, ini akibat-akibat yang tidak bijaksana. Akar raja isi kuah, ya kan? Raja di hula-hula, raja di bobo, raja di dongat tubuh, raja di apa lagi ya. Pokoknya kalau sudah acara adat Batak, raja semua di situ. Untunglah ada STM yang bijak mencari, jangan sampai batal itu baca. Dan saya maksudkan ada budaya kita ini sudah ada sebelum kita beragama Kristen, betul? Dan budaya kita ini sudah mengajari kita menghormati orang tua sebelum kita kelima sampai. Hanya masalah perbedaan kalimat saja. Soba marhula-hula. Maksud soba di situ bukan menyembah. Soba itu artinya merendahkan diri, hormat, sangat marhula-hula. Orang tua harus dihormati. Elek marboru, sayang kepada anak. Manat mardongat tubuh, jangan sembarangan bicara kepada teman sebaya, teman berbicara. Belum agama Kristen masuk, lalu kita bilang berhala. Semua kan akan meninggal kan, saya pun meninggal. Saya pakai jubah kan, matinya di peti mati kan. Begitu di sini lainnya juga akan bawa jubahnya masing-masing. Apa pendeta mau melayani sakramen lagi di kuburan itu, maka dia pakai jubah? Kan tidak. Jangan picik. Itu sebabnya kita harus bergerak bersama. Jangan tinggalkan saudara yang lagi, kita hanya nonton aja, nonton saja. Biarkan orang berjuang dan kita nikmati hasilnya, nggak bisa. Saudara kita sudah bergerak, kita juga harus bergerak bersama. Kita kembalikan bangsa kita ini kepada budaya leluhur kita, bukan ke agama leluhur. Beda itu ya. Imanmu kepada Tuhan Yesus jangan goyah,
Tapi budaya leluhurmu yang baik jangan kau tinggalkan dengan alasan agama. Itu yang Tuhan Yesus cela kepada para ahli Taurat. Menukangi firman Tuhan, kau pandai untuk memelihara ajaran nenek moyang. Itu yang salah. Sastra Batak itu luar biasa sebenarnya ya. Kita sering mendengar martamiang. Ya kan? Martangiang. Ada dua itu. Tamiang dengan tangiang, berbeda itu ya. Nah ini anak-anak kami harus tahu. Walaupun kita sering menyebut martamiang mahita, keduanya betul, tapi makna berbeda, gak sama artinya itu. Kalau martamiang tami itu adalah persembahan, hadiah, sesajen kalau dalam budaya agama suku ya, itu tami. Marsi tamian, saling mengapresiasi, saling memberi dukungan. Itu tami. Jadi kalau kita martamiang, kita sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan itu yang kita lakukan sejak kita masuk ke gereja sampai tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, itu tamiang. Itu persembahan, itu dupa kepada Tuhan. Kita memberi kolekte, itu tami. Itu persembahan kepada Tuhan. Kita yang aktif. Sampai tiba waktunya kita martangiang. Martangiang bukan berdoa, martamiang itu berdoa. Mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kalau martangiang tangi, dengaran akan Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu, duduk dengan baik dan tenang mendengar firman Tuhan ini. Inilah tangiang. Bapak Ibu manangi, mendengar suara Tuhan. Ini yang sering alpa dibandingkan kita dengan Daud. Daud itu mendengar, manangi. Apa kata Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Apa perintah Tuhan? Apa jawaban Tuhan atas doa-doa? Jadi kalau kita hanya tamiangnya sebenarnya kita kerjakan selama ini. Di mana jawaban tamiang kita itu tidak kita pedulikan, nggak kita tunggu.